Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran daring ya melalui WA ataupun YouTube ataupun dengan metode yang lain. Sebelum Bu Guru menyampaikan materi pembelajaran hari ini, Bu Guru perkenalkan diri dulu. Nama Bu Guru Budian Sri Yuli Astutin. Bu Guru di MTs Negeri 1 Purbalingga mengajar mata pelajaran prakarya kelas 7 dan kelas 9. Ya. Bu Guru mengajar di MTS dari tahun 2005 sampai sekarang, yaitu 2021. Sudah lama ya, sudah tua. Alamatnya Bu Guru yaitu Pak Kuncen, RT 3 RW 5 Bobocari, Purbalingga. Nomor HP 081 391 637 904. Boleh dicatat silahkan, sehingga pada suatu saat kalau kalian membutuhkan penjelasan terkait dengan mata pelajaran prakarya, bisa hubungi nomor atau boleh datang langsung ke alamatnya Bu Guru. Pintunya Bu Guru selalu terbuka untuk kalian semuanya. Nah, pada waktu SD atau MI mungkin kalian belum pernah diajar mata pelajaran prakarya dan mungkin belum tahu apa sih pelajaran prakarya itu, ya. Yang namanya pelajaran prakarya itu yaitu pelajaran yang mengajarkan tentang pengetahuan, keterampilan, dan melatih siswa untuk berkarya dengan teknik-teknik tertentu dari bahan tertentu sehingga menghasilkan suatu produk yang mempunyai nilai fungsi, nilai guna, nilai keindahan ataupun nilai jual. Harapannya adalah ke situ, sehingga bisa dijadikan sebagai nantinya lapangan pekerjaan, karena zaman sekarang mencari pekerjaan itu susah, ya. Makanya tolong yang namanya pelajaran prakarya bisa membekali kalian dalam kehidupan yang akan datang. Makanya cermati, pahami, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini yang akan Bu Guru sampaikan ada beberapa materi prakarya yang akan kita sampaikan. Sebenarnya ada 4, ya. Oh ya, sebelumnya Bu Guru perkenalkan dulu. Ini wajahnya Bu Guru seperti itu, ya. Iya, orangnya tinggi, kurus. Nah, tapi sekarang agak gemuk sedikit karena apa? Karena faktor pandemik yang mungkin selalu di rumah dan selalu banyak makan. Nah, ini dengan Bu Guru foto dengan anaknya Bu Guru yang ketiga. Aslinya Bu Guru mempunyai 3 anak. Yang pertama putra, sekarang sudah kelas SMA, kelas 10, dan yang nomor 2 baru kelas 5 MI. Ya. Kita lanjutkan. Untuk pertemuan pertama ini, Bu Guru hanya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi di semester 1. Ya, materi untuk prakarya sebenarnya ada 4, yaitu kerajinan, rekayasa, kemudian budidaya, dan pengolahan. Namun di MTs Negeri 1 Purbalingga hanya ada 2 materi yang akan kita pelajari, yaitu kerajinan dan pengolahan. Nah, di mana cakupan materi kerajinan meliputi yang pertama kerajinan serat, ya, yang akan dipelajari yaitu pengertian, jenis dan karakteristik, pengolahan, proses produksi dan pembuatan karya kerajinan dari serat, pengemasan, dan contoh proyek kerajinan dari bahan serat. Kemudian yang kedua yaitu kerajinan tekstil. Yang dipelajari mencakup fungsi dan prinsip kerajinan tekstil,
jenis dan karakteristik kerajinan tekstil, proses produksi, kemasan produk kerajinan, dan contoh proyek kerajinan. Itu 2 yang akan nanti kalian pelajari. Nah, apa saja yang dipelajari? Ada pengetahuan, ada perencanaan, ada juga praktek. Jadi di sini nanti kalian harus mempersiapkan diri dari sekarang. Kira-kira nanti yang akan dipraktekkan adalah itu, yaitu membuat karya kerajinan dari bahan serat. Ya. Kemudian yang kedua yaitu pengolahan. Di dalam pengolahan ada 2 materi yang akan dipelajari, yaitu pengolahan bahan pangan buah segar menjadi produk minuman. Menjadi produk minuman. Mohon maaf itu ada kesalahan. Dan pengolahan bahan hasil samping buah menjadi produk pangan. Yang dipelajari ada pengertian buah, pengertian hasil samping, karakteristik buah, karakteristik hasil buah samping, kandungan dan manfaat hasil samping, teknik pengolahan dan penyajian, serta proses produksi dan penyajian, kebalik ya. Jadi itu yang akan kalian pelajari. Jadi nanti ada kegiatan praktek. Sebelum praktek kamu harus paham dulu teorinya, pengertiannya, karakteristik, ya, kandungan gizi, teknik. Nah, baru setelah itu baru melakukan kegiatan praktek. Dan yang kedua yaitu praktek membuat karya pengolahan dari hasil samping buah. Nanti kamu harus paham apa sih hasil samping dari buah tersebut. Nah, sebelum kalian melakukan kegiatan pembelajaran, di sini Bu Guru akan sampaikan komponen penilaian. Sehingga yang Bu Guru harapkan nanti kalian itu di dalam pembelajaran melaksanakan pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Setiap apa yang kamu lakukan itu akan dinilai. Nah, kalian harus tahu apa saja sih komponen yang dinilai. Yang pertama yaitu pengetahuan. Nah, pengetahuan itu mencakup apa? Ada 3, yaitu tugas, ya. Makanya mohon pada saat kalian ada tugas, kerjakan dengan tepat waktu dan semaksimal mungkin. Tugas itu mencakup apa saja? Ada tugas individu, bisa juga tugas kelompok. Dengan kondisi pandemik seperti ini, nah, semua tugas dilakukan secara individu, baik tugas kerajinan maupun tugas pengolahan. Kemudian jenis penilaian yang kedua yaitu penilaian harian. Di sini nanti ada 2 penilaian harian. Penilaian yang pertama yaitu penilaian harian 1, materinya yaitu materi kerajinan. Penilaian harian 2, materinya yaitu materi pengolahan. Kemudian penilaian pengetahuan yang ketiga yaitu PAS, penilaian akhir semester, yang dilakukan di bulan Juni. Ya, nanti insya Allah sesuai dengan Kaldik Juni. Kalau tidak ada perubahan, ya itu biasanya dilakukan pada bulan Juni. Materinya adalah materi kerajinan dan pengolahan. Nah, kemudian penilaian yang kedua yaitu penilaian keterampilan. Nah, di sini yang namanya materi pelajaran prakarya, nilai keterampilan itu wajib ada. Ya, di mana ada 2 di dalam praktek, yaitu praktek membuat kerajinan dan membuat pengolahan makanan dari bahan sayuran. Nah, sebelum kalian praktek itu nanti kalian harus membuat perencanaan dulu. Nah, yang namanya perencanaan yaitu rangkaian langkah kerja, ya, yang nantinya dijadikan sebagai pedoman kalian di dalam membuat karya kerajinan. Dan penilaian yang ketiga yaitu penilaian sikap. Nah, di dalam mata pelajaran prakarya itu ada
penilaian spiritual dan penilaian sosial. Nah, makanya di sini walaupun kamu daring, tetap Bu Guru melakukan penilaian baik spiritual maupun sosial. Di antaranya yaitu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai contoh, pada saat kalian melakukan kegiatan KBM prakarya, tentunya sebelum pembelajaran kamu harus berdoa dulu. Ya, setelah menyelesaikan pembelajaran juga berdoa. Nah, ini penting sekali supaya apa? Pelajaran kita, menuntut ilmu kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aspek yang kedua yaitu sosial. Bu Guru tekankan pada kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, di dalam mata pelajaran prakarya itu penting sekali Bu Guru terapkan. Sebagai contoh, Bu Guru menyampaikan materi lewat grup ataupun lewat guru atau wali kelas. Pada saat kalian Bu Guru nge-share materi, bagi anak yang disiplin otomatis akan langsung membuka. Itu Bu Guru cek, selalu Bu Guru cek apakah kalian mengerjakannya atau membuka materinya sesuai dengan jadwal atau tidak. Bahkan ada yang kadang membuka materi itu di malam hari. Karena apa? Ada beberapa siswa, berdasarkan pengamatannya Bu Guru, walaupun pembelajarannya daring, ada yang hidupnya dibalik. Siang untuk tidur, malam untuk begadang. Ternyata mereka membuka materi itu di malam hari. Kadang Bu Guru sengaja di grup itu meng-share dibuka di malam hari. Ternyata ada juga siswa yang sampai jam 1 belum tidur. Bu Guru tegur. Ya, makanya mohon diperhatikan, itu menunjukkan ketidakdisiplinan kalian. Dan tanggung jawab. Nah, setiap pembelajaran biasanya ada kegiatan tugas. Ada tugas yang harus dikerjakan setiap selesai pembelajaran ataupun beberapa pertemuan baru ada tugas. Itu pun harus dikerjakan dengan disiplin supaya kalian mendapatkan nilai baik. Tidak ada kata-kata susah untuk mendapatkan nilai. Ya. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita menginjak ke materi, tadi kamu sudah tahu unsur-unsur penilaiannya. Kalian pun harus tahu bagaimana sih di dalam mata pelajaran prakarya untuk mendapatkan nilai rapor. Nah, di sini sebenarnya berlaku untuk semua mata pelajaran, tidak hanya mata pelajaran prakarya saja. Nilai rapor itu diambil dari nilai harian. Ya, nilai harian itu mencakup ada tugas, ada PH, ya, ataupun keterampilan. Ditambah dengan nilai PAS, penilaian akhir semester, atau PAT, penilaian akhir tahun. Itu kalau semester 2, itu bobotnya hanya 40%. Makanya mohon, karena bobotnya seperti itu, upayakan di dalam nilai harian itu usahakan di atas KKM, jangan sampai di bawah KKM. Makanya kalau kalian ada PH kemudian nilainya di bawah KKM, itu harus melakukan remedi. Ya, jangan sampai nilainya di bawah KKM. Nanti kalau diolah nilai harian kamu bobotnya di bawah KKM, otomatis pasti nilai rapot kamu di bawah KKM. Apalagi kalau nilai pasnya itu di bawah KKM sekali, otomatis nilainya menjadi D. Nah, ini biasanya kalau pas KKM nilainya C. Jadi mohon diperhatikan, nilai tugas baik pengetahuan maupun keterampilan harus baik, upayakan di atas KKM. PH itu termasuk nilai harian. Ada PH 1, ada PH 2, juga upayakan di atas KKM. Jika di bawah KKM harus remedi. Nah, makanya di sini kalau bisa sebagai siswa itu harus punya KKM sendiri. Kalau misalkan ini ada KKM apel prakarya 70, upayakan di dalam
kamu menentukan KKM harus di atas KKM mapel. Misalkan berapa? 75. Nah, ini upayakan kamu punya target ya, 75. Makanya berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai 75. Apalagi ada KKM madrasah. KKM madrasah kebetulan di atas KKM mapel, yaitu 71 itu tahun lalu. Insya Allah tahun ini juga masih sama, yaitu 71. Lah, dengan kalian memahami teknik penilaian dan tahu komponen yang dinilai serta tahu materi yang akan diajarkan di semester 1 prakarya, harapannya kamu siap sedini mungkin, seawal mungkin ya. Semuanya butuh persiapan, semuanya butuh pengorbanan, baik waktu, tenaga maupun biaya ya. Sebenarnya kalau kita orangnya kreatif itu tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk membuat suatu produk kerajinan atau produk pengolahan, bahkan bisa menghasilkan uang ya. Dengan modal sedikit bisa menghasilkan uang. Nah, ini yang perlu harapkan seperti itu. Jadi nanti pembelajaran kita adalah pembelajaran berbasis wirausaha. Jadi bahan-bahan yang digunakan itu harus terinci semuanya, harus terhitung semuanya. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk kerajinan maupun produk pengolahan yang akan kalian praktekkan. Nah, dari situ nanti akan ketemu harga jualnya. Oh, karya saya layak jual. Oh, ada yang berminat, ada yang mau beli, ada yang mau pesan. Nah, ini kamu sebagai siswa sekolah pun bisa bekerja sambil berwirausaha. Apalagi di zaman sekarang ya, kalian lebih banyak di rumah. Kerjakan hal-hal yang positif. Jangan hanya bermain games. Ya, padahal kalau kita bijak terhadap gugat ya, pasti kalian akan mempunyai nilai lebih. Banyak sumber-sumber ide yang ada di dalam Google. Tinggal tanya sama Google saja. Ya, mungkin itu saja pengantar untuk materi prakarya, untuk materi pembelajarannya insya Allah minggu depan. Makanya di sini apa yang sudah Bu Guru sampaikan dimohon untuk dipersiapkan, dipedomani. Karena keberhasilan terletak pada diri kalian. Bismillah, yang Guru harapkan hari ini lebih baik daripada hari kemarin ya. Mohon apa yang Bu Guru sampaikan dicermati, dipahami, dipedomani dan dilaksanakan. Insya Allah kamu akan sukses ya. Itu saja yang perlu Bu Guru sampaikan. Nah, persiapkan diri kamu. Boleh mulai dari sekarang kalian mencoba membuka buku, membaca, mencari di Google apa sih yang namanya kerajinan dari bahan serat, apa sih yang namanya kerajinan dari bahan tekstil, apa sih yang namanya pengolahan pengolahan makanan dari bahan buah, apa sih pengolahan makanan hasil samping dari buah. Sehingga pada saat pembelajaran pertemuan depan kalian sudah tahu kira-kira materi apa yang akan kalian pahami ya. Itu saja yang perlu Bu Guru sampaikan untuk materi pembelajaran minggu depan, yaitu pengetahuan tentang serat tekstil ya. Kalian persiapkan ya, kira-kira yang namanya serat tekstil itu apa, jenisnya apa saja, karya kerajinan yang dibuat dari serat itu apa saja ya. Terima kasih. Itu saja yang perlu sampaikan. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, kemudian selalu mencuci tangan, tidak usah berkerumun, jika keluar gunakan masker ya, sehingga kita akan terlindung dari bahaya COVID, dan selalu melaksanakan ibadah ya, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah dengan baik. Insya Allah Allah akan selalu melindungi diri kita. Sekian saja, baca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.